Dan apakah semua kepentingan kebutuhan hidup rakyat ini sudah dicukupi sesuai dengan syariat Islam oleh pemimpin kita? Ya. Jujur, ya, untuk aktivitas-aktivitas yang baru disebutkan, kita melihat belum diatur oleh syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana abwaabal fahmi washrah sudurana linuril Qur'an waj'al hadal majlis ilmin wa zikrin la syaqa'a fihi wa la hirman wa nas'alullaha al-ikhlas fil qaul wal amal. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah rahimakumullah, kita penting untuk bertanya ya, apakah kita ini sudah menjadi muslimah yang seutuhnya, muslimah sejati, yang menjadi umat Islam yang juga sama umat Islam yang hakiki. Untuk sholat mungkin sudah, insya Allah sudah, menutup aurat sudah, saum sudah, zakat, kemudian membantu orang lain, bahkan mungkin sudah melakukan ibadah haji dan umroh, ya, makanan dan minuman pun kita cari yang halal dan thayyib, ya. Nah, seolah-olah kita ini sudah merasa menjalankan Islam itu seutuhnya. Nah, tapi sahabat muslimah, bukankah aktivitas hidup kita tuh bukan hanya yang tadi disebutkan, ya, tapi bagaimana dengan urusan ekonomi kita, ya, bermuamalah untuk pemenuhan kebutuhan? Sudahkah benar-benar bersih dari debu-debu ribawi? Ya. Apakah pergaulan generasi kita laki-laki perempuan sudah sesuai dengan syariah sehingga tidak ada pelecehan dan penyimpangan seksual? Dan apakah pendidikan generasi muslim kita sudah sesuai visi misi Islam sehingga mereka menjadi mulia, guru-guru sejahtera, ya? Dan apakah semua kepentingan kebutuhan hidup rakyat ini sudah dicukupi sesuai dengan syariat Islam oleh pemimpin kita? Ya. Jujur, ya, untuk aktivitas-aktivitas yang baru disebutkan, kita melihat belum diatur oleh syariat Islam. Nah, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, sahabat muslimah, menarik sekali bahwa Allah menyeru di awal ayat ini dengan orang-orang beriman. Ini adalah nasihat, ini sekaligus peringatan bagi orang-orang beriman. Nah, Allah seolah menyatakan, imanmu itu sudah ada, ya, tapi ayo kita tingkatkan, gitu kan, kita naikkan. Dengan cara apa? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh. Karena kafah itu ya berarti tidak meninggalkan sesuatu, tidak sepotong-sepotong, tapi semuanya tuntas, tidak bersisa, ya. Dan ayat ini ya menurut para ulama ditafsirkan memang kewajiban untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Karena kalau kita kaji bahwa syariat Islam itu mencakup bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah, ya. Kemudian juga mencakup aturan kita berhubungan dengan manusia yang lain, ya. Dalam hal muamalah, sistem kehidupan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain-lain, dan juga mencakup bagaimana kita berurusan dengan diri kita sendiri, ya, berpakaian, minum dan lain-lain, gitu. Dan itu semuanya cakupan dari syariat Islam. Kemudian Allah memberikan peringatan setelah perintah yang begitu agung itu, ya, harus udhulu fis-silmi kafah, juga dengan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Nah, konteks langkah-langkah setan dalam level peradaban ya memisahkan agama dari urusan publik yang tadi. Jadi Islam hanya ketika kita sholat itu, tapi absen di ruang publik, ya. Maka memunculkan orang-orang yang taat sholat tapi riba jalan, gitu ya, menutup aurat tapi dia bahkan zina begitu ya, walaupun menutup aurat dan lain-lain. Nah, itulah langkah-langkah setan, dan Allah nyatakan bahwa innahu lakum aduwwum mubin, ya, bahwa setan itu sungguh musuh kalian yang nyata, yang real, ya. Dan benar bahwa kita merasakan
ketika akan taat menjalankan syariat pasti banyak sekali gangguan-gangguan. Nah, sahabat muslimah rahimakumullah, kita harus jujur memahami bahwa perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah tadi itu tidak mungkin bisa kita terapkan dalam situasi kehidupan sekuler sekarang. Ya, yang paling mungkin kita lakukan ya tadi yang kita sudah di awal sudah merasa sempurna, bahkan ternyata belum. Gitu ya. Jadi kita untuk urusan sholat iya, menutup aurat iya, gitu ya. Kemudian untuk ibadah secara personal mungkin untuk dilakukan, tapi kemudian ketika kita menjalankan aktivitas lain ya, kita melihat bahwa masih banyak keburukan, kejahatan, penyimpangan, dampak dari tidak diaturnya kehidupan publik oleh syariat Islam. Nah, jadi penerapan syariat kafah itu membutuhkan sistem dan itu adalah sistem pemerintahan Islam ya, di mana tidak mungkin itu bisa direalisasikan tanpa kontribusi kita sebagai muslim. Jadi kalau ingin menjadi muslim seutuhnya, muslim yang taat, kita pun harus paham dan menyadari ya bahwa ada tugas untuk mewujudkan Islam kafah itu dengan pengorbanan dan perjuangan kita. Sahabat muslimah, semoga bisa difahami ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Akhirul kalam, Ramadan berkah dengan Islam kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.